Jogonalan Kidul terletak di bagian selatan Kecamatan Kasihan, Bantul, yang merupakan bagian dari Kelurahan Tirtonirmolo, memiliki luas 31,8 hektar. Desa Jogonalan Kidul memiliki jumlah total penduduk 2.405 jiwa. Fasilitas publik di desa ini meliputi 1 masjid dan 3 musola. Sedangkan dalam aset pendidikan, Jogonalan Kidul memiliki 1 sekolah dasar, 1 taman pendidikan kanak-kanak, 1 rumah yatim, beserta 1 taman pendidikan Al-Quran. Untuk menjalin kerekatan antar masyarakat, mereka bersama-sama bergotong royong menciptakan sebuah kegiatan kepemudaan remaja Islam dan juga Karang Taruna Muda Mandiri.
Di tengah carut-marutnya roda pemerintahan di awal Juli 1947 di Yogyakarta, terjadi penculikan beberapa menteri kabinet dan dicopotnya beberapa petinggi militer di Yogyakarta. Pasukan kerajaan Belanda memulai aksinya pada Operation Product atau agresi militer Belanda pertama yang dilakukan pada 21 Juli 1947. Hal ini dilakukan Belanda karena negaranya luluh lantah ekonominya pasca Perang Dunia Kedua di Eropa dan mulai merangseknya pasukan kerajaan Belanda di daerah-daerah Jawa dan Sumatera yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti perkebunan, pertanian, hingga minyak bumi. Serangan Belanda dalam agresi pertama baru berhenti pada 5 Agustus 1947 setelah keluarnya resolusi PBB pada tanggal 1 Agustus 1947. Mbak, saiki Jogja dikebaki pasukan Jaban saka daerah liyane yo. Iya, Dek. Nang omahku wae mergo Bapak Jogoboyo ning kelurahan. Saiki wis dikebaki 1 regu jeh sik saka Siliwangi ka lho, Jawa Barat. Beh, mesake ya kanca-kanca iku. Ada omah, ada wong tua lan ada sedulur. Iya, Dek. Awak dhewe duwe kewajiban berjuang. Sakjane to, cuma kasih sedikit makanan dan minuman sama merawat orang yang sakit. Mas. Monggo, Mas. Monggo, didahar. Monggo, Mas. Monggo. Merdeka! Permisi kakak, di mana kami bisa sampai di daerah Gudean, kami tercecer dengan induk pasukan dengan tujuan sebelah barat Jogja. Sini istirahat dulu. Maaf ya. Monggo. Makan. Monggo. Kalian ini dari mana, Mas? Baik kakak, kami dari Brigade 16 Laskar Seberang. Saya dari Makassar, yang itu dari Bone, dan yang satu lagi dari Paluku. Kita semua asal Sulawesi, Kak. Oh, begitu. Mesake ya adoh-adoh semangatnya berjuang di Indonesia. Oh ya, semoga saja kabeh diberi keselamatan. Yo wes. Mas, le maem dintekke yo rasa kesusu. Penake wae. Tolong jebok wedange cepet. Sik ya tak sentak sik. Monggo Mas, monggo. Ki, teh hangat. Monggo. Makasih, Kak. Monggo Mas. Mbak, ak dhewe iki kapan ya merdeka? Kapan yo? Ambo ki Belanda iki can kurang ajar tenan kok. Lah yo nek ngene kan awak dhewe dadi raso ning ngendi to? Mbak. Ya wis. Sing penting ak dhewe ndonga wae. Moga-moga iki kabeh gek ndang rampung, gek ak dhewe iso urip tentrem. Terima kasih Kak atas minuman dan makanannya. Kalau begitu, kami akan melanjutkan perjalanan. Sama-sama Mas. Nanti kalau mau melanjutkan perjalanan, kawan-kawan bisa melalui Gampeng ke arah sana dan maju terus sepanjang 10 km. Nah, di sana itu sudah daerah Godean, Mas. Hati-hati di perjalanan ya. Terima kasih Kakak. Tabe. Merdeka! Merdeka! Kemerdekaan yang dicita-citakan memang belum dapat kesampaian oleh bangsa Indonesia. Ngototnya Belanda untuk kembali bercokol di bumi pertiwi semakin menjadi-jadi. Mendorong dibentuknya Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Belgia, Australia, dan Amerika untuk menengahi konflik Indonesia-Belanda. Pada 8 Desember 1947, di atas kapal USS Renville, terjadi perundingan kembali yang isinya sangat merugikan Indonesia dengan hanya memiliki wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera serta penarikan mundur tentara nasional dari Jawa Barat, Jawa Timur atau wilayah yang dikuasai Belanda. Bak dihantam gelombang,
Akibat perjanjian itu, Yogyakarta berdiri menerima pasukan hijrah dari Jawa Barat dan daerah republik lainnya. Selain itu, terjadi pergolakan di daerah Madiun yang mengakibatkan kejadian memilukan imbas dari perjanjian Renville. Pak Arjo, kesini kamu Jo. Siap Bapak, perintah Pak. Pak Arjo, tidak butuh waktu lama, Belanda pasti akan menyerang Jogja, cepat atau lambat. Bagaimana menurut kamu, Pak Arjo? Kita akan menghadapinya habis-habisan dengan segenap semangat, jiwa dan raga. Bagus. Tapi hanya dengan semangat saja tidak cukup. Kita harus lebih cerdik dan pintar daripada pasukan Belanda. Kita harus merubah strategi pertempuran kita. Bila kita layani dengan pertempuran linier, akan cepat habis kita. Persenjataan kita tidak sebanding dengan Belanda. Parjo, kamu panggil perwira-perwira divisi yang berada di Yogyakarta. Kita akan menggodok strategi Kirikumi atau gerilya semesta yang akan memaksa pasukan Belanda untuk bertempur dengan jangka waktu yang lama. Siap Bapak, laksanakan. Terjadi kup dan pergerakan non-militer di daerah Madiun, Pak. Tentara kami tidak cukup kuat untuk melawan. Beberapa desa, khususnya di daerah Madiun, di pemerintahan kecil yang pro akan Republik, ditangkapi dan ditahan, Pak. Sesegera mungkin harus segera diatasi. Diusahakan jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Mereka saudara-saudara kita. Siap, Bapak. Melaporkan dari pembung kami. Gubernur Suryo beserta rombongannya ditangkap dan mobilnya dalam kondisi kosong dan terbakar, Bapak. Perintahkan pasukan Siliwangi, Diponegoro dan pasukan lainnya untuk segera mengamankan Madiun. Perintah, Bapak. Laksanakan. Pemberontakan yang harusnya tidak terjadi tersebut membuat kondisi Republik semakin sulit. Kebutuhan akan persatuan nasional yang sangat diharapkan kala itu. Mengingat Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta sangat dirugikan akibat perjanjian Renville. Sebaliknya, Belanda sangat diuntungkan. Yogyakarta masih menjadi rumah bagi Republik ini. Bagai benteng yang melindunginya dalam hidup, bertumbuh dan terus berjalannya roda pemerintahan, Yogyakarta selalu mendampingi Republik ini dalam setiap pasang surutnya. Di awal kemerdekaan, kondisi kesehatan Panglima Besar pun semakin memburuk. Dengan diangkatnya salah satu paru-parunya di Rumah Sakit Onde de Bohen atau Pantirapi, sang kolonialis tidak tinggal diam. Pada 19 Desember 1948, melakukan Operation Krei atau agresi militer Belanda kedua atas Yogyakarta dengan menduduki lapangan udara Maguwo dan pasukan daratnya dari arah Semarang. Itu, pesawat kita sudah mulai latihan perang. Iya, banyak sekali.
Kalian ngawur. Itu pesawat Belanda. Pesawat-pesawat itu pasti mengincar Yogyakarta. Kurang ajar. Hei kalian, Siliwangi. Siap. Menurut perintah Komandemen Jawa dan Madura, kita sekarang diperbolehkan kembali ke Jawa Barat. Sekarang. Sekarang, Pak. Ya, sekarang. Persiapkan diri kalian. Siap, Komandan. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Ayo kita persiapan pulang. Merdeka! Pasukan kerajaan Belanda dengan congkak menggagahi perjanjian Renville yang mereka buat sendiri. Dengan dalih aksi polisionil mengamankan gerakan-gerakan ekstremis yang sebetulnya adalah perlawanan dari tentara nasional kita. Dengan kondisi sakit, Pangsa Sudirman bertekad memimpin langsung perang gerilya semesta. Dengan perintah siasat nomor 1 yang disiarkan melalui radio dan dilaksanakan oleh seluruh pasukan, pemerintahan darurat pun dibentuk di Bukit Tinggi dengan mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia di sana. Silakan. Nauli, kemana Parjo? Sedang di RRI, Pak. Menyiarkan siasat perang sesuai dengan perintah Bapak. Izin melaporkan, Pak. Saat ini lapangan udara Maguwo telah dikuasai oleh Belanda. Pasukan yang tersisa hanya beberapa kompi yang bertugas untuk melakukan penghadangan, yakni kompi CPM, polisi, dan beberapa kompi dari Brigade 10. Sebaiknya kita segera ke selatan setelah pertemuan dengan Presiden, Bapak. Baiklah, Nauli. Mas Dirman. Mas, mari kita berjuang dengan cara bergerilya bersama-sama. Mas Dirman, kami telah bersepakat untuk ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Ini kami lakukan sebagai senjata diplomasi di dunia internasional. Tapi Mas, bukankah kita sudah berjanji untuk bersama-sama? Iya, Mas. Tapi ini demi kepentingan nasional. Mas, sebaiknya Mas Dirman istirahat saja di rumah mengingat sakit Mas Dirman, supaya segera pulih dan lekas sembuh kembali. Tidak, yang sakit itu Sudirman. Panglima besar tidak pernah sakit. Saya undur diri dari Bapak Presiden. Saya akan pimpin langsung perang gerilya semesta. Baiklah, Mas. Berhati-hatilah, Mas. Setelah membombardir Maguwo, Belanda menerjunkan pasukan lintas udaranya dan menduduki Maguwo sekaligus menguasainya dengan mudah. Setelah itu, mereka bergerak bersamaan bersama pasukan infanteri berat yang berduyun-duyun datang dari arah utara menuju pusat kota Yogyakarta. Praktis tanpa perlawanan berarti dari tentara nasional, yang hanya tersisa kompi-kompi kecil yang hanya sekedar menghalau laju. Bak gelombang ombak menghulung apa saja di hadapannya. Pasukan kerajaan Belanda membabi buta, menembaki siapa saja yang ada di hadapannya.
Serang! Unfold! Mundur, mundur. Mundur, mundur. Unfold. Kamu ekstremis. Kamu orang tahu di mana teman-teman kamu ya? Tidak tahu. Bohong. Kamu mau mati ya? Merdeka. Join. Unfallen. Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta lumpuh. Beberapa memilih bersembunyi untuk kelanjutan republik. Begitu pula tentara nasional yang segera mengkonsolidasikan kekuatannya di kemudian hari dengan waktu yang singkat. Yogyakarta masih menjadi penjaga republik yang kelak akan menjawab atas pendudukan pasukan kerajaan Belanda atas Yogyakarta. Pertahankan kemerdekaannya sebulat-bulatnya. Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan. Meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan itu, tapi kita harus selalu siap sedia. Tiada sekarang tanpa dahulu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka untuk selama-lamanya.